Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Diari Fisika bersama saya, Versti Ristiana. Hari ini kita akan belajar latihan soal bab induksi magnet. Yuk langsung saja kita belajar bersama. Langsung saja ya, yuk kita kerjakan. Contoh 1. Seutas kawat dialiri arus listrik sebesar 2 ampere seperti gambar di samping. Tentukanlah besar dan arah induksi magnet di titik P. Untuk menjawab contoh 1, teman-teman bisa tuliskan besaran-besaran yang diketahui di dalam soal. Yang pertama adalah besar arus atau I, yaitu 2 ampere. Kemudian, karena yang ditanyakan adalah induksi magnet di titik P, maka kita tuliskan jarak kawat terhadap titik P teman-teman, yaitu sebesar 2 meter. Nah, yang ditanyakan di dalam soal adalah besar dan arah induksi magnet di titik P atau BP-nya ya teman-teman. Nah, langsung saja yuk kita jawab. Ingat teman-teman, karena di sini merupakan induksi magnet pada kawat lurus, maka kita gunakan persamaan B sama dengan mu 0I per 2πa. Dengan mensubstitusikan semua besaran yang ada ke dalam persamaan, kita dapatkan nilai B-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, untuk menentukan arah induksi magnet di titik P, kita gunakan kaidah tangan kanan ya teman-teman. Masih ingat kan? Pastinya masih dong. Yuk kita coba bersama, di mana ibu jari atau jempol di sini menunjukkan arah arus dan keempat jari kita menunjukkan arah dari induksi magnet. Kita coba ya. Yuk. Ibu jari atau jempol kita menuju ke atas. Kemudian kita lihat titik P. Titik P ada di sebelah kiri. Nah, kita arahkan keempat jari kita menuju ke titik P ada di sebelah kiri. Sehingga keempat jari kita seolah-olah menuju keluar bidang atau mendekati pembaca. Contoh 2. Titik P berada di sekitar 2 buah penghantar berbentuk setengah lingkaran dan kawat lurus panjang, seperti gambar di samping. Tentukan besar induksi magnet di titik P. Berdasarkan contoh 2, kita bisa tuliskan besaran-besaran fisis yang terdapat di soal. Nah, teman-teman, ketika kita perhatikan pada gambar di atas, terdapat 2 buah jenis kawat ya teman-teman, yaitu kawat melingkar dan kawat lurus. Berarti di sini kita bisa asumsikan kawat melingkar sebagai kawat pertama dan kawat lurus sebagai kawat kedua. Nah, langsung saja kita tuliskan I1 adalah arus yang mengalir pada kawat pertama, yaitu kawat melingkar sebesar 8 per pi ampere. Dan I2 yaitu arus yang mengalir pada kawat lurus sebesar 2 ampere. Kemudian kalau kita lihat titik P, yaitu titik yang bertanda merah ya, di sini berwarna merah ini berada di tengah-tengah ya, baik jaraknya dari kawat melingkar maupun kawat lurus sebesar 1 meter. Nah, yang ditanyakan dalam soal adalah besar induksi magnet di titik P. Nah, langsung saja yuk kita jawab. Seperti yang kita lihat pada gambar teman-teman, titik P ini dipengaruhi oleh 2 buah kawat, yaitu kawat melingkar dan kawat lurus. Hal ini berarti ada 2 buah induksi magnet yang bekerja pada titik P. Nah, yuk kita selesaikan untuk induksi magnet pada kawat melingkar atau kawat pertama terlebih dahulu dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana jempol menunjukkan arah arus dan keempat jari menunjukkan arah medan atau induksi magnetnya. Maka untuk kawat pertama ini teman-teman, arah dari induksi magnetnya adalah masuk, atau di sini kita berikan tanda positif ya. Kemudian kalau untuk kawat kedua yaitu kawat lurus, di sini
Dengan menggunakan kaidah tangan kanan juga masih sama, di mana ibu jarinya menuju ke atas ya di sini, kemudian titik P-nya ada di sebelah bagian kiri atas, sehingga induksi magnet di titik P dari kawat lurus ini arahnya adalah keluar. Nah, karena dua buah induksi ini berlawanan arah ya, yang satunya masuk dan yang satunya keluar, maka kita tuliskan bahwa BP ini hasil dari penjumlahan B1 min B2 atau resultan dari B1 min B2. B1-nya tadi positif karena arahnya masuk, dan B2-nya kenapa negatif karena tadi arahnya adalah keluar. Nah, setelah kita resultankan ternyata hasilnya adalah positif, yaitu 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Hal ini menunjukkan bahwa arah induksi magnet di titik P adalah masuk atau menuju bidang gambar. Contoh 3. Suatu solenoida panjangnya 2 meter dengan 800 lilitan dan jari-jari 2 cm. Bila solenoida itu dialiri arus sebesar 0,5 ampere, tentukanlah induksi magnet pada ujung solenoida. Diketahui mu 0 sebesar 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Mari teman-teman, langsung saja kita jawab untuk contoh 3. Kita tuliskan besaran-besaran yang diketahui di dalam soal, yaitu I sebesar 0,5 ampere, N sebesar 800, L sebesar 2 meter, mu 0 sebesar 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Yang ditanyakan adalah induksi magnet di ujung solenoida. Nah, kita bisa langsung jawab dengan menggunakan persamaan B sama dengan mu 0 IN per 2L. Ingat ya teman-teman, kalau yang ditanya adalah besar induksi magnet di ujung, maka kita bagi dengan 2L. Tapi kalau dia ada di pusat atau di tengahnya, dibaginya hanya dengan L saja. Maka ketika kita substitusikan semua besaran yang ada ke dalam persamaan, kita dapatkan hasil akhir sebesar 4pi kali 10 pangkat min 5 Weber per meter pangkat 2 atau Tesla. Lanjut ke contoh 4. Sebuah toroida dengan diameter 20 cm memiliki 200 lilitan, dialiri arus listrik 4 ampere. Besar induksi magnet dalam toroida adalah, untuk menjawab contoh 4, kita tuliskan besaran-besaran yang diketahui di dalam soal, yaitu I sebesar 4 ampere, N sebesar 200, D di sini diameter ya teman-teman sebesar 20 cm, sehingga A-nya di sini atau jari-jarinya adalah 10 cm. Kalau kita konversi ke dalam meter, nilainya adalah 0,1 meter. Yang ditanya adalah besar induksi magnet di dalam toroida. Langsung saja kita jawab dengan menggunakan persamaan B sama dengan mu 0 I dikalikan N per 2pi A, sehingga hasil akhir yang kita dapat adalah 1,6 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Dua penghantar sejajar berjarak 2 meter dialiri oleh arus listrik seperti gambar di samping. Besar gaya Lorentz persatuan panjang kedua kawat adalah. Dari contoh soal di atas, maka kita bisa menuliskan besaran-besaran yang diketahui di dalam soal. Yuk kita kerjakan terlebih dahulu dengan menuliskan besaran-besaran yang diketahui di dalam soal. A atau jarak antara kedua kawat adalah 2 meter. I1-nya 8 ampere. I2 16 ampere dan mu 0 adalah 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Di dalam contoh soal di atas yang ditanyakan adalah gaya persatuan panjang atau F per L, sehingga kita bisa menjawab
F per L dengan menggunakan persamaan mu 0 dikalikan I1 dikalikan I2 per 2πa. Dengan mensubstitusikan besaran yang diketahui di dalam soal, maka kita dapatkan hasil akhirnya F per L setara dengan 128 dikali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Sebuah positron yang bermuatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 5 meter per second melalui medan magnet sebesar 0,8 Tesla seperti gambar di samping. Tentukanlah A, besar gaya magnetik saat positron berada dalam medan magnet. B, arah gaya magnetik yang bekerja pada positron. Kita bisa tuliskan untuk besaran-besaran yang diketahui di dalam soal. Yang pertama, Q adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. V sebesar 5 kali 10 pangkat 5 meter per second. B 0,8 Tesla dan alfa adalah 90 derajat dengan arah dari alfa tegak lurus antara B dan V. Yang ditanyakan pada soal di atas adalah gaya magnetik. Teman-teman, nama lain dari gaya magnetik adalah gaya Lorentz. Selain ditanyakan besarnya, pertanyaan yang B adalah ditanyakan arah dari gaya magnetik atau gaya Lorentz tersebut. Dengan menggunakan persamaan bahwa F sama dengan B dikalikan Q dikalikan V sin alfa, maka kita bisa mensubstitusikan seluruh besaran yang sudah diketahui ke dalam persamaan tersebut, sehingga F kita dapatkan hasilnya sebesar 6,4 kali 10 pangkat min 14 Newton. Karena partikel yang bergerak adalah positron, maka untuk menentukan arah dari gaya magnetik atau gaya Lorentz-nya, kita gunakan aturan kaidah tangan kanan. Dengan arah gerak positron menuju ke atas, berarti jempol kita ke atas. Kemudian, kalau kita perhatikan di situ ada dua buah magnet, yaitu magnet yang saling berdekatan kutub utara dan selatan. Ingat bahwa arah dari medan magnetik bergerak dari kutub utara ke selatan, sehingga arah dari B-nya atau keempat jari kita menuju ke sumbu X positif atau ke arah kanan. Sehingga di sini untuk arah dari gaya magnetik atau gaya Lorentz-nya adalah masuk ke dalam bidang baca atau menjauhi pembaca. Nah, sekarang teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakan soal latihan mandiri. Nah, kalian bisa scan ya dengan barcode di bawah ini dengan menggunakan kode akses yang tertera pada gambar. Oke, selamat mengerjakan. Good luck ya teman-teman. Nah, bagaimana mudah bukan? Teman-teman, itulah tadi sekumpulan soal latihan tentang induksi magnetik. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar fisikanya ya. Sampai jumpa di video asik pembelajaran fisika lainnya di Diari Fisika bersama saya, Versti Ristiana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.